Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Itu yang saya malah, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita? Ayo. Oke. Udah. Bocah-bocah kosong Jokowi hanyalah pepesan kosong untuk Rocky Gerung dalam perdebatan. Gaya debat so jago yang sukanya marah-marah ketika sudah terpojok saat membela Mulyono. Tidak perlu intelek untuk membela penguasa. Siapa saja bisa bergabung. Syaratnya, panjangkan lidah Anda. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Andi Azwan, ternak magang dari Mulyono, hanyalah bocah-bocah kosong. Layaknya pepesan kosong yang sering dibuat gugup dan gagap ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, MP1. Dia kembali. MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah kita mengabdi di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini adalah demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Yang satu hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Orang bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan? Tidak substansi kita bicara itu. Oke, baik. Coba itu yang saya malah, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer. Yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Sombong amat. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania nggak Mania. pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang
membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita Gila lu. kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa Ngerti itu. nggak arti kata mania? Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Ini dulu. Adian bacain coba mania. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Gara gila yang Yes. ya Karena ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar itu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi. Waketum Projo, Freddy Alex Damanik. Ternak magang dari Mulyono, yang hobinya ngegas ketika berdebat. Tampak seperti badut politik dalam perdebatan. Cok. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ini tulisan apa? Kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah narasi-narasi adu domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana? Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan Dengan apa? program mana yang terganggu? Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang Itu berhasil yang Anda tanyakan? yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di karena pikiran, Presiden hanya di kita pikiran akan orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran parameternya saya, harus kali jelas. ada yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantahnya boleh? Begini silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui. Sampai sekarang bahwa di dalam istana, presiden, sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang Kenapa? istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan, apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar? Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang.
Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Sylvester, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya, jadi gini, ketika abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh, saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari ya. Enggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya. Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Abang dengar dulu, orang-orang kamu yang ya, kami dulu maki-maki. ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan so jago lah. Kita udah biasa di lapangan juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Oh, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu Gak kita ada papanya kalian tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Nggak ada papanya kau. Oke. Gila lu. Oke, baik. Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh, bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it.
Yang tulis itu siapa, Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika para narasumber menjadi anomali untuk para dokter, profesor, dan guru besar yang berotak kecil, membuat mereka jadi dungu di dalam perdebatan, disebabkan hanya tunduk-tunduk, bukan menggeleng kepada penguasa. Seharusnya akademisi hanya berpihak pada akal sehat dan selalu memberi kritik pada penguasa, agar kekuasaan tidak menjadi absolut, bukan malah menjadi buzzer dari penguasa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Dr. Andi Asrun, ahli hukum tata negara, dibuat gugup dan gagap oleh Rocky Gerung. Bahkan sang profesor dipermalukan dengan telak oleh Rocky Gerung di program Rakyat Bersuara ketika sedang membela Joko Widodo dalam soal impeachment, yang membuat sang dokter hanya cengar-cengir menahan malu karena tak mampu membantah argumentasi dari Rocky Gerung. Jelas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikiran Profesor, ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Kata justru gini. Gila lu. Justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Selanjutnya ada Renal Kasali yang dibuat dungu oleh para narasumber. Profesor ekonomi dari Universitas Indonesia ini dibuat dungu oleh Rocky Gerung dalam perdebatan karena cenderung menjadi humas pemerintah. Bahkan Renal Kasali lebih sering menyerang pribadi Rocky Gerung dengan mengatakan kritik kasar yang berasal dari Rocky Gerung kepada presiden disebabkan karena ia jarang bercinta. Namun statement sang profesor langsung dibayar lunas oleh Rocky Gerung untuk meminta Renal Kasali minum jamu tolak dungu biar tidak dungu. Ngibul kenapa? Apa? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Jika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi.
dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu. Dia mestinya minum jamu tolak dungu. Wah, kaget. Kaget. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan Saudara Kasali, ganti iklanmu itu. Saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan? Ada Henry Subiakto, Profesor Ilmu Komunikasi, yang dipermalukan oleh Rocky Gerung ketika sang profesor kompresor ini membanggakan gelar guru besarnya di depan Rocky Gerung. Namun yang terjadi, ia malah berakhir jadi bulan-bulanan di dalam perdebatan. Dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Ada error in objection. Jadi objeknya aja udah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Ingin menyuarakan suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yuni Shara, ada nggak bayar. Itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan melihat dari seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Selanjutnya ada Profesor Kuncoro, guru besar yang berpikiran sempit, selalu membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu, hanya mengandalkan perasaan tanpa tuntunan logika akal sehat. Guru besar ini hanya membela berdasarkan informasi yang katanya, dan hanya mempercayai data yang dia miliki, tanpa bisa menunjukkan satupun bukti data yang dia punya. Profesor Sofyan Afendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Afendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu. Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia, dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data? Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS? Iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada? KRS itu kan ada hasil nilai. Bukan KRS, tapi KHS, kartu hasil stadre. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu dua. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Afendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Afendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang apa hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya, dan sumber dari Bung Rismon tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi
Saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun Gitu ini mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Rizwan mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa. Meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Selanjutnya ada Dr. Ngabalin, akademisi sekaligus politisi yang sudah tidak laku ini, sering dipermalukan saat berdebat dengan Rocky Gerung, saat membela Joko Widodo dengan kekosongan. Bahkan El Ngabalin dipermalukan hingga berkali-kali di forum perdebatan, yang membuat dirinya terlihat dungu sebagai seorang akademisi karena mencari suaka ke dalam istana. Bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bung Rocky, gitu dong. gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa. Karena tidak ada parameter apa lain. yang Anda katakan tadi. Ya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Itu apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu kan ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga golputnya sedikit. Kalau Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini, coba orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin tertawa para penonton. Karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber, bebas, rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, bebas rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi, keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata sekarang pemerintah? Saya mau terangkan itu. Dari mana? Ini mau saya mau terangkan. Kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari sumber. Saya mau terangkan ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Hal-hal yang ada Profesor Paiman Raharjo yang dibuat dungu oleh para narasumber. Mantan Wamendes ini hanya jadi buzzer untuk penguasa, bukan berpihak kepada akal sehat. Paiman Raharjo bahkan melakukan perbuatan yang sangat konyol saat membela penguasa, dengan nekat menantang Roy Suryo untuk berduel sampai mati, hanya untuk membela Joko Widodo. Benar-benar Profesor Linglung. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Ya, saya pikir ini Profesor bukan, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Gitu. Oke, baik. Gitu, berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Baik, sekarang gini Mas Roy Suryo, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu, sehingga baru Pak Paiman. Oh, yang bikin Paiman. Ya, nah, gitu. gak usah sok suci. Belum apa-apa sudah menuduh. Gak usah sok suci. Kita juga tahu
Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama, bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci ini. Enggak ada, ini kita kan udah Pak Paiman ini kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo. Ini sebentar Pak. Enggak apa-apa, saya jelasi. Di Mustopo itu yang silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang ceritanya. Gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini. Mas Suryo ini. Buktikan aja. Awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Artinya, Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya, gitu loh. Tadi soal apa? Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke, ini catatan aja kita. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Silakan. Ini Pak Paiman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Yang terakhir ada M. Kodari, dokter ilmu politik yang jadi salah satu penjilat termahal tahun 2025. Telah menjadi pejabat atas kerja kerasnya selama ini saat rela menjadi alas kaki dari penguasa. Kodari dibuat dungu oleh Rocky Gerung saat membela Jokowi soal impeachment. Kodari tidak mengerti ucapan dari Rocky Gerung yang membuat sang pemuja kekuasaan ini dipermalukan dan menjadi pelangak-pelongok malu dibuatnya. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin diimpeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda bicara dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di-impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong.
sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut?